Kembali di News on the Spot, masih soal vaksin palsu. Pemirsa, para orang tua korban vaksin palsu melakukan pengaduan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan tuntutan mereka atas kondisi beresiko yang anak-anak mereka hadapi. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Abdullah Hoyrudin langsung dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kezia, poin apa saja yang disampaikan para orang tua korban vaksin palsu dan apa yang mereka harapkan peran serta dari kementerian ini untuk menangani masalah ini? Ya Carlos, jadi beberapa saat yang lalu, kira-kira pukul 10:30 tadi perwakilan beberapa orang tua dari korban yang anaknya diduga telah terkena atau telah diimunisasi oleh vaksin yang palsu telah datang untuk melakukan pengaduan terhadap Lembaga Perlindungan Anak yang dalam hal ini tadi telah disambut oleh Kaseto Mulyadi. Dan di sini mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan pengaduan terhadap rumah sakit pihak tempat anak mereka divaksinasi, tapi mereka belum mendapatkan respon yang cukup memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi mereka terpaksa harus menempuh jalur untuk melaporkan hal ini sampai ke Lembaga Perlindungan Anak yang ada di bawah pimpinan Kaseto Mulyadi. Dan mereka mengatakan bahwa sebelumnya mereka sudah melaporkan kepada pihak rumah sakit, namun pihak rumah sakit menurut mereka hanya menjamin atau mau mengganti rugi dari vaksinasi yang terjadi dari tanggal maksud kami dari bulan Maret 2016 hingga saat ini. Tapi mereka mengatakan bahwa sebenarnya vaksin palsu ini sudah beredar sejak tahun 2003. Jadi mereka belum mendapatkan respon yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan untuk di sini tadi baru saja terjadi pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh orang tua dari korban. Mereka mengadukan sebenarnya ada 3 poin yang paling utama yang mereka adukan. Yaitu poin pertama adalah mereka meminta atau mengharapkan kepada pihak rumah sakit di mana anak mereka dilakukan imunisasi atau divaksinasi, data seluruh anak yang telah divaksinasi mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016. Tidak hanya meminta data dari semua anak-anak yang telah dilakukan vaksinasi ini, tapi orang tua juga mengharapkan bahwa ada data resmi yang dikeluarkan baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak klinik, data-data vaksinasi apa saja yang dinilai palsu atau merek apa saja, sehingga orang tua tidak perlu was-was atau khawatir bahwa anak mereka sebelumnya telah divaksinasi oleh merek-merek tertentu dan orang tua sebenarnya belum tahu ini vaksin asli atau palsu. Dan yang kedua adalah orang tua meminta bahwa ada penjelasan dari ahli kesehatan yang khusus melalui general check up. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apakah anak-anak balita tersebut sebelumnya telah divaksinasi dengan vaksinasi yang asli atau yang palsu, perlu ada medical check up yang bersifat general. Dan ini orang tua harapkan dilakukan tidak di rumah sakit anak mereka divaksin, seperti misalnya di Rumah Sakit Harapan Bunda yang diduga telah menyebarkan atau menerapkan vaksin palsu ini. Tapi orang tua yang datang tadi meminta agar anak-anak mereka dapat melakukan general check up di rumah sakit yang netral, yang ditunjuk dan dikontrol oleh pemerintah. Dan mereka meminta bukan hanya melakukan general check up biasa, tapi seluruh biayanya ditanggung secara penuh oleh rumah sakit tempat anak mereka telah divaksin sebelumnya. Dan poin yang ketiga adalah mereka mengharapkan ini ditujukan kepada pihak-pihak, terutama kepada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah mengeluarkan statement yang mereka nilai terlalu dini, bahwa Menteri Kesehatan ini pernah mengatakan bahwa vaksin palsu ini tidak berakibat atau berdampak negatif bagi anak-anak mereka. Bagi anak-anak yang sudah terkena vaksin palsu, pihak orang tua ini mengharapkan agar Menteri Kesehatan yaitu Nina Muluk dapat membuktikan apakah pernyataannya itu yang mengatakan bahwa vaksin ini tidak menimbulkan dampak yang buruk telah dilakukan riset yang resmi, sehingga mereka tidak was-was lagi. Dan selain itu, Carlos, dapat kami informasikan bahwa sebenarnya orang yang ditakutkan oleh para orang tua adalah ke depannya, karena sekarang memang vaksinasi palsu ini sudah berjalan dan sebenarnya belum ada efek-efek khusus yang buruk yang ditimbulkan dari vaksinasi palsu itu. Akan tetapi mereka mengkhawatirkan beberapa tahun ke depannya apakah akan terjadi efek samping atau efek buruk dari vaksinasi palsu ini. Dan menanggapi seluruh pengaduan dari orang tua tersebut yang ada 3 poin tadi, Kaseto sebagai ketua dari Lembaga
Perlindungan Anak menanggapi itu semuanya dan berjanji bahwa Kak Seto ini akan menyampaikan seluruh aspirasi orang tua kepada Kementerian Kesehatan dan kepada pemerintah. Dan berikut ada pernyataan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau Kak Seto Mulyadi. Menjadikan anak-anak korban. Karena bagaimana juga kalau sampai mereka merasa sudah diimunisasi tetapi ternyata itu palsu dan berarti kan kemungkinan terserangnya berbagai penyakit yang harusnya adanya kekebalan tubuh tadi. Jadi mohon pertama perhatian yang sangat serius dari Kementerian Kesehatan dan kemudian juga memberikan sanksi yang sangat maksimal. Kalau perlu sekali lagi seperti yang kami sampaikan waktu itu hukuman mati. Karena ini saya kira tidak ada bedanya dengan kekejaman dari narkoba dan itu dilakukan dengan sengaja hanya demi kepentingan keuntungan bisnis semata. Itu. Ya, demikian Carlos pernyataan dari Kak Seto Mulyadi. Dia menyatakan bahwa seharusnya diberikan sanksi yang maksimal, bahkan sampai sanksi hukuman mati karena sebenarnya penyebaran vaksin palsu ini dilakukan secara langsung oleh para distributor dari vaksin palsu ini. Kembali ke Carlos di studio.